Kekeringan yang melanda Gunung Kidul. Warga Gunung Kidul harus menghadapi kekeringan setiap tahunnya. Terancam krisis air bersih, cadangan air bersih yang ditampung di bak penampungan air hujan saat ini sudah menipis. Kesulitan mendapatkan air bersih sejak 3 bulan terakhir. Di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta juga mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Air bagi kita semua adalah sumber kehidupan. Tetapi di Namberan, air juga menampung cerita tentang telaga yang hilang, tentang krisis, dan tentang ketekunan menadah langit. Terletak di titik koordinat 8 derajat lintang selatan dan 110 derajat bujur timur, Telaga Namberan berjarak 31 km dari pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Gunung Kidul. Dulunya telaga ini merupakan sumber kehidupan bagi 3 dusun di sekitarnya. Ini kan namanya Telaga Sumberjo. Telaga Sumberjo. Bukan Telaga Namberan tuh? Bukan. Namberan itu kan dusun. Oh. Kalau nama telaga itu kan Sumberjo. Gitu. Dulu sebelum telaga ini hasilnya bagus, itu kan ada lubang di bawah tanah, sungai di bawah tanah. Nah kalau masyarakat di sini mengambil di daerah kecamatan Palian, karena kan ada sungai. Ada sungai bawah tanah. Bukan sungai biasa. Biasa di kecamatan Palian. Pada saat itu kita mengambil dengan kalen 2, kita pakai di pulang. Kita mengambil di Palian, pulang pergi cuma jalannya itu jawab kalen 2, pulangnya kita kasih air, kita pukul sampai rumah. Itu yang mengambil air di dalam telaga itu baru mendapat juga 1 ekor. Caranya bagaimana? Pakai ulur. Pakai tambang kita kasih ikatan apa itu bahasanya jerami atau alang-alang atau jerami, kita pakai ulur gini. Kalau sampai di bawah tanah situ kita ambil lagi, kita peres di dalam kaleng sampai berapa kali mengambilnya dengan semacam itu baru mendapat 2 kaleng. Yang dari Palian nyampe rumah itu juga mendapat 1 kaleng. Kedalamannya tambangnya kedalamannya diukur ini 100 meter. Ketika aku belum nikah, kurang ke kiri lah, gitu, aku masih remaja. Itu kan kita yang satu ternak, kita masuk ternak kan bisa jalan di air, kita nunggang di ujung ternak itu sambil minum. Tapi bukan yang dimasak, maksudnya bukan yang dibawa air buat sumber air di rumah. Kan sebelum ada air di sini dari Saposari, dari daerah kecamatan Palian sana, dari Monggo mengambilnya air di situ untuk minum. Belum ada air. Tapi itu sangat lama ya Pak, maksudnya udah selesai kamu pakai HP? Udah selesai pakai HP? Ya kira-kira 90-an. 85 sampai 90-an. Jadi pokoknya kalau sementara telaga ini udah jadi dan desain PU lah ya, itu fungsinya ya untuk ternak, cuci ternak gitu ya. Makanya di tahun-tahun itu ada inisiatif untuk mengubah menjadi pancingan gitu ya. Nah, setelah ada dan ternak sekarang sudah nggak dicuci di telaga, orang sudah jarang yang dicuci di telaga. Ya cuma dibersihkan air. Tapi masih ada juga 1-2 orang yang mandi kalau sudah ada gudang lewat ke situ masih mandi. Nah, tadi sampai terjadinya orang tenggelam karena mandi tidak ada orang. Ketika telaga itu dibangun itu karena memang kebutuhan masyarakat terkait dengan air itu tidak bisa dipungkiri ya.
setiap manusia membutuhkan air. Jadi waktu itu di Namberan belum ada PDAM, dan juga untuk di wilayah Namberan sendiri itu sumber mata airnya sama sekali tidak ada. Jadi warga berinisiatif untuk membuat telaga yang dengan tujuan agar bisa menampung air hujan, kemudian untuk dimanfaatkan baik untuk mandi, untuk cuci, bahkan untuk konsumsi sehari-hari, antara lain makan dan minumnya itu diambil dari telaga. Nah, sejarah pengambilan air itu sendiri dari telaga Namberan ke rumah warga-warga itu memang berbagai macam cara yang dilakukan oleh warga, tapi umumnya itu menggunakan kaleng yang dibuat sendiri oleh warga untuk pengambilan air agar bisa dikonsumsi di rumah. Tapi untuk cuci dan mandi, warga itu masih langsung menggunakan air telaga itu di tempat. Berjalannya waktu, karena mungkin warga masyarakat itu juga berpikir efektifnya masih kurang, waktu itu ada sistem bantuan pemerintah di era Bapak Presiden Soeharto yang mungkin dikenal dengan nama istilah Banpres, bantuan presiden. Itu dibuatkan pah untuk warga masyarakat, tapi bentuknya pah umum. Jadi tidak setiap kakak itu diberi kesempatan atau diberi bantuan. Itu biasanya satu pah dengan diameter 4 meter, ketinggian 2,5 meter, itu biasanya diperuntukkan untuk 10 rumah tangga. Kemudian warga akhirnya merasakan manfaatnya yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan pengambilan air di telaga. Nah, berawal dari Banpres itu kemudian warga masyarakat berinisiatif untuk membuat pah di masing-masing rumah pribadinya. Namun karena pah itu sendiri difungsikan untuk baik untuk mandi, untuk cuci, dan untuk konsumsi makan, minum, itu juga belum memenuhi kebutuhan warga. Maka meskipun sudah membuat pah, warga tetap masih memanfaatkan air telaga waktu itu. Sejarah dari dulu telaga ini dibangun untuk mandi, untuk sumber daya air minum. Nah, setelah itu karenanya udah masuk PAM, kita pelihara ikan kan gitu. Terus yang beli ikannya kayak gini Pak? Ini dari partai, biasanya dari partai, bantuan dari partai gitu. Kita ajukan proposal kan untuk dikasih belikan ikan kan gitu. PDAM terdengar menjanjikan bukan? Akan tetapi, bagaimanakah kenyataan di ujung sana? Ada PDAM masuk ke wilayah Palian dan masuk di wilayah Namberan. Warga juga sangat terbantu dengan masuknya program itu. Akhirnya juga untuk sampai saat ini memanfaatkan air dari PDAM dengan tanpa tidak meninggalkan pah itu sendiri. Karena kita flashback ke depan bahwa di wilayah Namberan itu tidak ada sumber air yang bisa digali airnya, sehingga kalau pas musim kemarau dan kadang PDAM itu mengalami trouble
Kalau kita nggak punya penampungan air hujan, ya masyarakat tetap kelabakan. Tapi kalau berkeluh kesahnya secara umum itu jelas banyak, karena di satu sisi mereka terbantu, tapi di sisi lain karena ekonomi masyarakat itu tidak sama, dengan datangnya PDAM itu atau istilahnya SR sambung rumah, itu tidak semua warga bisa mengakses karena keterbatasan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pasang meteran air itu juga di atas 1 juta, ya kan, di atas 1 juta itu kalau warga yang nyun sewu dalam tanda kutip ekonomi menengah ke bawah, mereka juga sangat merasakan. Kecuali kalau memang ada proyek yang setengah harga atau gitu, mungkin mereka antusiasnya. Ya, sebetulnya antusiasnya ada, cuman keterbatasan dana itu yang menjadi kendala. Kalau kesah masalah kapur itu memang banyak banget kapurnya. Waktu dari PAM, Masya Allah, tebel Mas. Apalagi dari sini, Masya Allah. Kapur semua. Kapurnya sini. Banyak sekali kapurnya. Jadi orang desa itu kan banyak pakai air hujan. Iya. Dari PAM langsung dimasukin itu, keran masuk, jadi pokoknya kotorannya Masya Allah, nggak berani minum bener. Kayak air kotoran dari ini. Dari WC. Benar. Coklat hitam. Oh, jadi bukan cuma kapur tapi kotor. Was, tanah. Betul. Pokoknya kotorannya, kita kalau minum ngerti itu ya, tahu apanya. Yang di gelas gede, Masya Allah, tanah kotor sekali. Lebih dari kotor. Padahal masnya air PAM, pokoknya misalnya kita ngambil dari AM langsung ke janet berdirbus. Itu pokoknya kebanyakan batuk kebanyakan. Batuk. Pokoknya nyoba aja ya. Jadi air panas direbus, terus mungkin langsung tuangkan gelas. Masya Allah, kapurnya Mas, banyak sekali. Itu kan kalau misalkan pakai alat nggak mau minum. Pokoknya pasti air comberan lah, Tapi kali ini enggak. Nyoba aja dulu misalkan minum dari sini merebus. Pokoknya biar tetap bening, nggak ada kapurnya. Ya dan benar. Coba kalau misalkan ya, contohnya misalkan mau merebus air, ambil dari sini, nggak ada kapurnya. Cuman pokoknya bedanya nggak ada kapurnya. Kalau dari sumur tuh banyak kapurnya. Itu bagus untuk obat sakit perut, untuk obat sakit kepala, pokoknya segala penyakit apa bisa sembuh. Saya yakin bisa sembuh. Itu kan dari ukiam yang pertama dulu. Jadi yang mestinya waktu pertama kan ukiam yang masangnya tuh, yang ngaji gini ukiam. Dulu mau dipasang ke tempatnya Pak Duko, cuman yang sono kan semrawut. Jadi pindah ke masjid biar aman. Terus sekarang kan suka bahasan ada ini air pan dari air hujan, terus dipakai untuk khusus kalau pengajian, khusus air minum, tapi nggak boleh debat itu. Setiap hari Selasa, hari Jumat itu dipakai untuk minum pengajian yang ini semuanya. Jadi nggak boleh pakai ini, nggak boleh. Coba saja, nggak ada apanya. Nggak ada kapurnya, coba aja dulu. Nanti kalau pulang ngambil sendiri, coba. Direbus, bagus sekali. Menurut Ibu, enakan mana? Air PAM atau air hujan? Enak air hujan. Karena bersih. Airnya bersih. Iya. Dan prosesnya juga nggak banyak proses ya, daripada kalau air PAM diminum caranya gimana? Ya itu disaring. Direbus langsung disaring dulu. Iya. Tapi kalau enakan dan segeran air hujan. Nyaring. Oh iya. Langsung diminum bisa. Direbus langsung diminum bisa. Tidak disaring. Tapi kan kalau dari PAM disaring dulu. Karena ada kapurnya itu dulu. Setelah proses perebusan, warga juga harus menyiapkan saringan. Saringan berfungsi untuk memisahkan antara air dengan kapur yang berasal dari air PDAM tersebut.
setelah janji air bersih datang lewat pipa. Ternyata warga belum bisa sepenuhnya merayakan hak dasar tersebut, sebab tidak semua air yang mengalir langsung layak dikonsumsi. Dampaknya, warga Namberan masih harus memutar otak untuk dapat mengakses air bersih. Kalau secara pribadi, kami merasakan bahwa air hujan itu jauh lebih sehat daripada air PDAM yang notabene pengambilannya bukan dari air pegunungan. Kecuali kalau memang benar-benar dari air pegunungan itu juga mungkin beda cerita. Karena dari air bawah tanah itu mau nggak mau mesti banyak endapannya, banyak kapurnya. Jadi kalau kami memang condong kepada air hujan. Air hujan itu mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri juga sudah jauh lebih mengetahui pH-nya berapa. Untuk selanjutnya perlu kami jelaskan proses terjadinya penampungan air hujan masuk ke dalam PAH ataupun tempat penampungan air hujan yang masih ada di wilayah kami. Jadi hujan turun, kemudian warga itu biasanya membuat sebuah saluran yang disebut talang. Mungkin bisa dilihat di atas. Ini salurannya, jadi air hujan udah masuk seperti ini, terdengar. Kemudian masuk ke sini. Terus ini mengikuti aliran talang, cuman kita membuatnya sistem semakin ke sini adalah semakin turun. Jadi agar aliran air itu betul-betul bisa mengalir sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kemudian terus ke sini sampai di sini, maka proses sampai ujung di tempat PAH itu air hujan akan otomatis masuk ke dalam penampungan air hujan. Selanjutnya setelah prosesnya sebelum air hujan itu dikonsumsi oleh warga, itu biasanya musim penghujan pertama kali air hujan itu tidak langsung dimasukkan ke dalam PAH ataupun penampungan air hujan, karena asumsi warga dan juga udah pasti dalam kemarau itu genteng dan atap rumah itu akan terlihat sangat kotor. Nah, ketika hujan pertama kali turun, kalaupun nanti air itu langsung dimasukkan ke PAH, yang ada justru PAH-nya kotor dan airnya tidak sehat. Maka dari itu untuk hujan pertama, kedua, mungkin sampai tiga kali hujan di musim penghujan, di awal musim penghujan itu air tetap otomatis dibuang oleh warga. Setelah itu baru dimasukkan ke PAH. Manfaat dari air hujan itu sendiri dikonsumsi oleh warga. Kenapa harus ditampung di tempat penampungan air hujan? Karena dipercaya oleh warga bahwa air hujan itu jauh lebih bersih dan jauh lebih sehat tanpa adanya zat kapur yang mengikuti datangnya air tersebut. Jadi kalau simbah-simbah dulu, nenek moyang kita dulu, kebanyakan air hujan ini bisa langsung diminum tanpa dimasak dulu. Dan kalau untuk warga yang sekarang itu karena juga udah menggunakan banyak peralatan untuk memasak, maka setiap air hujan yang datang ini pun sebetulnya diminum bisa langsung. Kalaupun dimasak itu tidak perlu disaring lagi, cukup kita ngambil airnya, dimasak, setelah nanti mendidih itu mau bikin kopi, mau bikin teh, langsung bisa diminum tanpa disaring. Ini perbedaan dan manfaat dari air hujan yang ada di dalam bumi kita. Jadi jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bersih dan jauh lebih sehat tanpa adanya zat kapur yang mengikuti datangnya air tersebut. Kering ya Pak, kalau emang musim kemarau dan nggak ada hujan, toren ini emang nggak produksi berarti? Nggak ada airnya? Nggak boleh dihabisin. Oh, nggak boleh dihabisin? Nggak boleh dihabisin, nggak boleh. Pokoknya sebentar sudah sampai sekian harus ditutup. Harus ditutup. Tapi nggak pernah habis kok. Nggak pernah habis. Tapi misalnya Pak, musim kemarau dan pengajiannya masih rutin. Nah itu kan minta di tetangga. Oh, jadi yang enggak punya pola khusus air hujan. Hujan. Tempat saya kan punya yang besar khusus air hujan. Terus ini juga punya. Terus ini punya khusus air hujan dari Barbar. Itu kalau air hujan itu dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya air pantu cuma untuk mandi, kadang-kadang ya pakai itu nggak apa-apa, nggak ada. Tapi kan kebanyakan disimpan air hujan. Jadi bukannya untuk
mandi, tetap diproses untuk minum, untuk masak. Terkait sistem dan fungsinya, ada warga yang penampungannya itu dalam satu musim itu memang full air hujannya masih bisa dipakai. Satu musim kemarau itu menggunakan air hujan untuk minum dan makan itu bisa tercukupi. Tapi ada yang kebanyakan itu tidak. Kebanyakan tidak, tapi ada yang tercukupi. Sampai dengan saat ini warga masyarakat tetap memanfaatkan air hujan sebagai air minum yang utama, tetapi dengan menggunakan pump dan dengan tempat-tempat yang jauh lebih bersih. Dan dengan demikian secara otomatis di wilayah kami alih fungsi dari air telaga yang ada di wilayah kami sudah tidak diminum lagi, tidak dikonsumsi lagi. Dan di sana sudah dialihfungsikan telaga kami hanya untuk pemancingan warga masyarakat dengan ditaburi ikan. Kemudian untuk minumnya kami tetap memanfaatkan air hujan yang ada di penampungan air hujan tersebut. Dengan kata halusnya, kami sudah tidak memanfaatkan air telaga lagi, tapi kami masih punya langit. Dari rumah-rumah hingga masjid, dari aktivitas sehari-hari hingga kegiatan beribadah, setiap tetes air hujan dimaknai, dimanfaatkan, dan dijaga. Karena bagi mereka, air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk keberdayaan.